Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran matematika kelas 7 ya, bersama Ibu Haifa. Kali ini yang akan kita bahas adalah sifat-sifat himpunan. Kemarin kita udah bahas konsep himpunan, diagram Venn juga udah. Nah, sekarang sifat-sifatnya ya. Tapi di sini sifat himpunan itu kan ada 4 ya. Nah, yang akan Ibu bahas kali ini cuma 3 aja, karena yang satunya Ibu akan khususkan nanti di pembahasan minggu depan ya. Nah, kita lihat nih apa aja sih sifat himpunan yang akan kita bahas. Yang pertama, kardinalitas himpunan. Ya, ingat-ingat ya, kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Nah, jadi kalau kalian ingat sama kardinalitas, kalian ingat sama jumlah atau banyaknya anggota dari sebuah himpunan. Notasinya adalah N dalam kurung, ini nama himpunannya ya. Seperti yang Ibu bilang dulu, bahwa kalau himpunan itu ditulis dengan huruf besar. Jadi kalau ada huruf N-nya harus kecil ya, N-nya kecil, nggak boleh huruf besar, nggak boleh kalian nulis gini N terus ininya A, nggak boleh ya, ini nggak boleh, harus N-nya harus huruf kecil. Jadi nulisnya harus begini. Ini namanya jumlah dari jumlah anggota dari himpunan A, maksudnya gitu ya. N dalam kurung himpunan A. Nah, ini adalah kardinalitas dari himpunan. Oke, biar kalian lebih paham, coba perhatikan di sini ya. Nih, di sini ada masalah 2.3. Perhatikan. Untuk merayakan hari ulang tahun Pak Zulkarnain yang ke-50, dia ngajak makan-makan nih. Ya, ada anaknya, terus 3 orang anaknya juga ikut semua. Nah, pas di restoran kan pasti pesan makanan tuh. Pak Zulkarnain pesan apa aja? Ikan bakar, udang goreng, sama jus alpukat. Oke, sekarang istrinya. Istrinya pesan apa? Ikan asam manis, bakso, sama jus terong Belanda. Waduh, kalian tahu nggak terong Belanda apa? Tahu ya? Oke, sekarang kalau anaknya. Anak pertamanya pesan apa anak pertama ya? Anak pertama pesannya ikan bakar, bakso, sama jus alpukat. Anak kedua pesan apa? Bakso sama jus terong Belanda. Anak yang ketiganya pesan mie goreng sama jus sirsak. Nah, itu adalah makanan-makanan yang dipesan oleh keluarga Pak Zulkarnain di sebuah restoran. Sekarang, apa hubungannya Bu sama kardinalitas? Kita lihat ya. Pertama, sebutkan anggota-anggota himpunan makanan kesukaan yang dipesan keluarga Pak Zulkarnain. Oke, kita sebutin ya. 1. Himpunan makanan kesukaan yang dipesan keluarga Pak Zulkarnain. 1. Pertama, yang Pak Zulkarnainnya, apa aja himpunannya? Ada ikan bakar, ada udang goreng, ada jus alpukat. Ya. Kemudian istrinya ada ikan asam manis, bakso, jus terong Belanda. Ini kan himpunan tuh, lihat, harus pakai kurung awal ya. Himpunan makanan kesukaan anak pertama Pak Zulkarnain, apa aja? Ikan bakar, bakso, jus alpukat. Himpunan makanan kesukaan anak kedua Pak Zulkarnain, bakso, jus terong Belanda. Himpunan makanan kesukaan anak ketiga Pak Zulkarnain, mie goreng dan jus sirsak. Nah, banyak anggota himpunannya adalah 3 yang Pak Zulkarnain. Lihat, ada 3. 1, 2, 3 ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tuliskan seluruh anggota himpunan makanan yang dipesan. Berarti ini tugas si pelayannya ya. Kan ditulis semua tuh. Apa aja yang dipesannya. Nah, seluruh makanan yang pesan. Ada ikan bakar, ada udang goreng, ada jus alpukat, ada ikan asam manis, ada bakso, jus terong Belanda, ikan bakar lagi, bakso lagi, jus alpukat lagi, bakso lagi, jus terong Belanda, mie goreng, jus sirsak. Nah, sekarang, kalau makanan yang sama itu dituliskan satu aja, kan tadi ada yang
kayak Pak Zulkarnain ada pesan ikan bakar ya. Terus ada anaknya juga kan pesan ikan bakar. Berarti ini 2 kali pengulangan nih. Nah, sekarang kita tulis 1 aja. Berarti himpunan makanan yang dipesan oleh Pak Zulkarnain adalah 1 ikan bakar, 2 udang goreng, 3 jus alpukat, 4 ikan asam manis, 5 bakso, 6 jus terong Belanda, 7 mie goreng, 8 jus sesak. Berarti banyak anggotanya adalah ada 8. Nah, inilah yang namanya kardinalitas ya. Dari awal udah jelas ya. Jadi kalau kardinalitas itu adalah jumlah anggota dari himpunan. Berarti kalau kalian ditanyakan kardinalitasnya, jawabannya itu adalah berupa angka. Karena yang ditanyakan itu adalah jumlahnya. Contoh nih ya, biar kalian lebih paham lagi. Di sini ada himpunan A 2, 4, 6, 8, 10. Ada himpunan B 1, 3, 5, 7 sampai 29. Nah, perhatikan yang pertama. Banyak anggota A adalah 5. Ya kan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Anggotanya ada 5 si A ini. Berarti dinotasikannya dengan NA sama dengan 5. Jumlah anggota dari himpunan A adalah 5. Oke, paham ya? Nah, inilah yang namanya kardinalitas. Yang B, lihat 1, 3, 5, 7. Kalian tahu nggak ini bilangan apa? 1, 3, 5, 7. Bilangan apa? Ya, bagus. Ini adalah bilangan ganjil. Iya, sip. Ini adalah bilangan ganjil ya. Berarti kalau kita teruskan di antara ini ada 9, ada 11, ada 13 ya. Terus lagi ada 15. Ada apa lagi? 17, terus 19, terus ada 21, 2, 3, 2, 5, 2, 7. Oke, 27 udah tulis di sini ya. Berarti kita nggak perlu tulis lagi. Jadi yang titik-titik ini menggantikan yang ini. Ya. Dan itu boleh, kalian boleh tulis kayak gitu di himpunan. Oke, kita hitung berapa jumlah dari anggota B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Berarti ada 15. Jadi anggota B, banyaknya anggota B ada 15. Dinotasikannya dengan N. Ini NB harusnya ya, karena himpunan B. NB sama dengan 15. Oke, paham ya? Gampang ya? Jadi itulah yang namanya kardinalitas. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ibu yakin kalian kalau lihat soal seperti ini yang nomor 1 belum apa-apa udah kayak pusing banget. Aduh, ini apa ya kok gitu simbolnya. Nggak boleh gitu ya. Ini gampang kok. Kalian gampang. Cara biar gampang kalian harus banyak belajar. Kalau cuma sekali 2 kali pasti pusing, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian pusing itu berarti kalian berpikir ya. Tetap semangat. Perhatikan, dengarkan cara bacanya. Jika M, karena ini huruf besar, berarti M dan N pasti sebuah himpunan. Apalagi ditambah ada kurung kurawal, dia pasti sebuah himpunan. Ada himpunan M, yaitu X sedemikian sehingga, ini sedemikian sehingga X-nya kurang dari 10. Ini kurang dari ya. Awas kalian jangan sampai ketukar lagi antara kurang dari dan lebih dari. Kurang nih, kalau kurang nih gini misalnya. Kasih huruf di sini, kurang. Tapi kalau lebih kan gini. Kasih huruf di sininya, B. Besar berarti lebih, gitu ya. X kurang dari 10 dan X bilangan positif. Kalau bilangan positif itu berarti kan mulainya dari apa? Iya, dari 1. Ya, 1, 2, 3, 4 itu bilangan positif. Oke. Nah, itu kurang dari 10 berarti
M-nya sampai angka berapa? Kalau kurang dari 10, dari 1. Sampai angka 9. Oke. Nah, jadi kardinalitas himpunan M ada berapa anggotanya? 1 sampai 9 ada berapa anggotanya? Iya, ada 9. Jadi kita bisa tulis gini, N yang pertama ya, dalam kurung itu M itu sama dengan 9. Nah, ini anggotanya. Anggota dari himpunan M. Ya, ini 2, 3, 4, 5, oke? Nah, sekarang yang N, himpunan bilangan N. Ada Y sedemikian sehingga Y-nya, ini kan kayak gini nih tandanya. Kalau kita kasih tulis gini, B. Kan berarti besar. Karena ada sama dengannya berarti lebih besar sama dengan negatif 7. Sedangkan Y bilangan bulat negatif. Kalau Y-nya bilangan bulat negatif, berarti dia mulainya dari negatif 1. Oke. Karena ini lebih besar dari negatif 7, berarti dan sama dengan negatif 7-nya masuk. Ya. Berarti sampai negatif 7. Oke. Nah, ininya berarti negatif 2, negatif 3, negatif 4, sampai negatif 7. Loh, Ibu, bentar. Ini kan lebih besar. Kenapa kok negatif 1, negatif 2, enggak negatif 8, enggak negatif 9? Kan itu lebih besar. Jangan lupa ya. Ingat. Di sini ada tanda negatif. Kalau tanda negatif ya, semakin kecil angka ininya, maka dia nilainya semakin besar. Negatif 1 sama negatif 7, besar mana? Besar negatif 1. Negatif 2 sama negatif 7, besar mana? Besar negatif 2. Kalau dibuat garis bilangan, semakin ke kanan, itu nilainya semakin besar. Kita lihat misalnya di sini ada 0, ya kan? Ini bilangan positif. 1, misalnya. 1, 2, kan gitu. Kalian kalau nulis garis bilangan. Ini bilangan negatif ya kan? Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, kalau negatif 7 di mana? Sini kira-kira misalnya. Ya. Lihat, negatif 1 sama negatif 7 letaknya itu lebih kanan negatif 1. Berarti dia lebih besar nilainya, gitu ya. Awas jangan ketuker, jangan sampai kalian bikin negatif 7, terus negatif 8, negatif 9, dan akhirnya kalian bingung. Ini sampai negatif berapa? Karena nggak ada batasnya di sini. Ya, sedangkan yang ditanyakan adalah kardinalitas jumlahnya. Nanti ada yang bilang, Bu, ini nggak terbatas? Tidak, bukan gitu ya. Harus lebih dipahami lagi, oke? Jadi kalau lebih besar itu pasti ke sebelah kanan. Nah, karena di sini ada sama dengan, berarti 7-nya termasuk. Karena ini bilangan bulat negatif, berarti cuma sampai negatif 1. Nggak ke sini terus, oke? Karena ini positif. Jelas ya? Paham ya? Itu yang nomor 1. Berarti kalau anggotanya negatif 1 sampai negatif 7, maka jumlah anggota dari himpunan N itu berapa? Nah, ini lihat. Berapa? Iya, ada 7. Bukan negatif ya. Bukan negatif, tapi 7. Semua kardinalitas itu positif. Karena berapa anggotanya aja gitu, nggak ditulis berapa nilainya, bukan nilainya, cuman jumlah anggotanya aja. Lihat sini, ini N-nya kecil, N-nya besar, ini N-nya berupa jumlah anggotanya, ini N dari nama himpunan, ya, jelas ya. Coba sekarang lihat nomor 2. Di sini lihat ada diagram Venn. Ini kalau ada S ini berarti namanya himpunan semesta, ya. Ini himpunan semesta, satu persegi panjang ini. Perhatikan. Tentukan kardinalitas himpunan semesta, himpunan A, himpunan B. Pertama, kardinalitas himpunan semesta, kita tulisnya gini, NS huruf besar. Kalau gitu, kita hitung ada berapa anggota di persegi panjang ini semua. Karena ini semua adalah himpunan semesta. Kita hitung ya, dari A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Dari A sampai I itu anggota himpunan semesta ada 9. Tulis berarti jumlah anggota himpunan S adalah 9. Berarti ini kardinalitasnya 9.
Sekarang kalau himpunan A, kita tulis N-nya kecil ya ini. Himpunan A. Mana himpunan A? Ya, yang pink ini himpunan A. Ada berapa anggotanya? Ada 1, 2. Ya, berarti jumlah anggota dari himpunan A adalah 2. Sekarang himpunan B. Tulis himpunan B. Sama dengan. Nah, mana himpunan B? Ya, himpunan B itu adalah yang lingkaran berwarna biru. Berapa anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Loh, kok 5 Bu? Bukannya 3, C, D, E aja. Bukannya A, B kan himpunan A. Ya. Nah, perhatikan di sini. Betul, AB itu adalah himpunan A. Tapi himpunan A ini berada di dalam lingkaran himpunan B. Artinya, selain dia anggota himpunan A, dia juga adalah anggota himpunan B. Makanya kalau ditanyain berapa anggotanya himpunan B, ada 5. Jadi ini termasuk karena dia masuk dalam lingkaran himpunan B. Ya, jelas ya? Kayak misalnya gini, kalian satu kelas ada 32 siswa. Kemudian guru membagi 32 siswa itu menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya kan 8 orang tuh. Nah, ada yang kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya, 8 orang. Sekarang Ibu tanya, berapa jumlah siswa di kelas kalian? Pasti kalian jawabnya 32, walaupun sudah dikelompokkan. Gitu. Ibaratnya kelas kalian itu adalah himpunan semesta, misalnya himpunan B contohnya. Kemudian di dalamnya ada himpunan A, himpunan C, himpunan D, himpunan E misalnya kayak gitu ya. Jelas ya? Jadi himpunan B itu ada anggotanya ada berapa? Ada 5. Sip. Sekarang perhatikan nomor yang B. Mengapa kardinalitas himpunan B lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A? Ya, kenapa jumlah anggotanya sini? Jumlah anggota himpunan B kan 5 tuh. Yang himpunan A-nya 2. Kenapa lebih besar? Ya, karena himpunan A itu termasuk dari himpunan B. Mengapa kardinalitas himpunan S lebih banyak dibandingkan kardinalitas himpunan A dan B? Kenapa? Sama jawabannya ya. Karena himpunan A dan himpunan B itu termasuk dalam himpunan S. Jadi, anggota S pasti lebih banyak daripada jumlah anggota di himpunan A dan himpunan B. Ya, paham ya? Oke? Kalau kalian belum paham boleh dipelajari lagi, belum paham juga tanyakan ke Ibu. Oke, semangat. Pokoknya kalian harus semangat ya. Cari ilmu yang banyak agar kita bisa dekat dengan Allah. Semakin kita tahu ilmu, semakin kita tahu kita nggak punya apa-apa, semakin kita tahu kita belum tahu apa-apa, semakin kita tahu kebesaran Allah. Oke? Semangat ya. Nah, ini ada hal penting yang perlu kalian ingat. Nanti kalian pasti akan menemukan yang namanya finite set. Ada infinite set. Nah, ada finite set, ada infinite set. Finite set itu adalah himpunan hingga. Ya. Apa itu himpunan hingga? Himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga. Artinya kita tahu berapa jumlahnya. Contoh gini. 1, 2, 3, 4. Berapa jumlah anggota himpunan A? 4. Nah, kita pasti bisa menentukan 4. Itu namanya finite set. Jadi himpunan yang anggotanya bisa dihitung. Ya. Ada lagi infinite set. Itu artinya himpunan tak hingga. Apa infinite set itu? Adalah himpunan yang memiliki anggotanya tak hingga nih, kayak gini, titik-titik. Kalau Ibu tanya sama kalian, coba himpunan B ini berapa jumlah anggotanya? Kalian pasti diem dulu, mikir dulu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini titik-titiknya sampai mana. Kita nggak tahu, ya. Jadi, ini namanya infinite set. Nah, karena kalian udah tahu apa itu finite set dan infinite set, maka perhatikan kardinalitas himpunan itu hanya untuk himpunan yang hingga finite set. Karena kardinalitas himpunan itu
menentukan jumlah anggota kan. Jadi ya jelas harus himpunan yang anggotanya jelas ada berapa. Kalau anggotanya nggak jelas ada berapa kayak ini, kayak infinite set, tentu aja kita nggak akan bisa tentukan kardinalitasnya ya. Gampang. Oke, kemudian yang kedua, himpunan bagian. Lihat sini. Seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa berjumlah 32 orang. Ada 15 siswa laki-laki, 17 siswa perempuan. Oke. 10 orang siswa laki-laki suka sepak bola. 10 orang suka sepak bola laki-laki ya. 5 siswa laki-laki suka bola voli. 9 siswa perempuan suka menari. 8 siswa perempuan suka menyanyi. Coba kita tentukan himpunan bagian dari masalah ini dan diagram Venn-nya. Kalau misalnya S itu adalah himpunan semesta, itu satu kelas ya. Kita anggap satu kelas itu adalah himpunan semesta. Ada himpunan A, misalkan himpunan A itu adalah siswa laki-laki, B adalah siswa perempuan. Oke. Jadi dalam satu kelas ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. A himpunan laki-laki, B himpunan perempuan. Perhatikan. C adalah himpunan siswa laki-laki yang suka sepak bola. Oke, kita bikin lingkaran di dalam himpunan laki-laki karena dia laki-laki ya, yang suka sepak bola. Ada 10 siswa. Tulis himpunan C. D adalah himpunan siswa laki-laki yang suka voli. Tulis di sini. Masih dalam lingkaran himpunan siswa laki-laki karena dia laki-laki. D ada 5 siswa. Kemudian E adalah siswa perempuan yang suka menari. Ada 9 siswa. E ini yang suka menari. F yang suka menyanyi, perempuan. Berarti dia ada di B. Ada 8 siswa. Nah, ini adalah diagram Venn-nya ya. Sekarang perhatikan himpunan bagiannya. Lihat, ini kan persegi panjang nih, ya, persegi panjang. Persegi panjang itu himpunan semesta, ya kan? Artinya, perhatikan, yang ada di sini semuanya itu adalah himpunan bagian dari S. Ya, contohnya di sini. A, ini ada A, himpunan siswa laki-laki, itu berarti A adalah himpunan bagian nih. Kalau himpunan bagian itu nulisnya kayak gini. Ini notasi himpunan bagian kayak gini, ya, kayak U tapi agak panjang dikit. A itu himpunan bagian dari S. Begitupun dengan B. B himpunan bagian dari S. Ya, pokoknya semua yang ada di sini kan karena dia di dalam persegi panjang ini, maka dia himpunan dari S. Sekarang lihat di sini C. C itu kan ada di dalam himpunan A, ya kan? Berarti C itu himpunan bagian dari A. D ada di sini kan, di himpunan A, ya berarti D juga himpunan bagian dari A. Sekarang aku mau tanya, apakah E himpunan bagian dari A? Ya, bukan, Bu. Kenapa bukan? Karena himpunan E itu dia nggak ada di dalam himpunan A. Nah, kalau bukan himpunan bagian dari A, berarti kita tulisnya begini. Coret A. Jelas ya? Berarti E bukan himpunan bagian dari A. Gitu. Oke? Nah, ini ya, ingat ya. Jadi kalau ini adalah himpunan bagian, kalau ini bukan himpunan bagian, notasinya seperti itu. Nah, coba lihat di sini. Kita langsung lihat sini. Gambarnya ada di sini, ada diagram Venn, ya. Sebutkan anggota S, A, B, C, S. Berarti semuanya kita sebutkan 1 sampai 10. A berarti 1, 2, 3, 4, 5. Itu A, termasuk semua ya. B 1, 2, 3. C 6, 7, 8.
Oke, lihat sini. 1. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari S? Apakah himpunan A ini himpunan bagian dari S? Jawabannya ya. Betul. Kenapa? Karena himpunan A ada di dalam himpunan semesta, ya. Ada anggotanya di dalam himpunan semesta. Oke, kita tulis deh. Misalnya semestanya gini. Oke, kita tulis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah anggota dari himpunan semesta ya. Sekarang himpunan A, kita tulis himpunan A. Himpunan A apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang himpunan B. Himpunan B apa aja? Berarti yang ada di sini, yang lingkaran biru ini. 1, 2, 3. Oke, lihat sini. Nah, 1, 2, 3 ya. Terus himpunan C yang warnanya pink itu apa? 6, 7, 8. Nah, lihat ya. Ini anggota yang udah kita tulis ya. Sekarang perhatikan, apakah himpunan A itu adalah himpunan bagian dari himpunan S? Lihat. Anggota A 1, 2, 3, 4, 5. Anggota S ada nggak 1, 2, 3, 4, 5? Ada, Bu. Iya, ada. Berarti anggota A kan termasuk di dalam anggota S kan? Jadi anggota A itu adalah himpunan bagian dari S gitu ya. Coba yang B. Apakah himpunan B himpunan bagian dari S? Lihat. B anggotanya apa aja? 1, 2, 3. Di S ada nggak 1, 2, 3? Ada, Bu. Ya, berarti B juga termasuk himpunan bagian dari S. Sekarang yang C. Apakah himpunan C adalah himpunan bagian dari S? Kita lihat C anggotanya apa aja? 6, 7, 8. Ada nggak 6, 7, 8 di S? Ada, Bu. Berarti C juga himpunan bagian dari S. Sekarang yang nomor 5. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A? Coba lihat, himpunan B ada anggotanya apa aja? 1, 2, 3. Anggota A ada nggak 1, 2, 3? Ada, Bu. Berarti himpunan B himpunan anggota dari A, ya. Terus apa yang dapat kalian simpulkan tentang himpunan bagian? Jadi himpunan bagian itu kalau kita mau ngecek apakah misalnya B termasuk himpunan bagian dari A, kita lihat himpunan A-nya. Ada nggak anggota himpunan A yang sama dengan himpunan B? Kalau ada, berarti dia himpunan bagian. Ya, jelas ya. Sekarang, apakah himpunan C adalah himpunan bagian dari A? Kita lihat. C itu kan anggotanya apa? 6, 7, 8. A ada nggak 6, 7, 8? Nggak ada, Bu. Berarti himpunan C, kayak himpunan bagian ya. Jadi C itu bukan himpunan bagian dari A. Karena anggota C tidak ada di anggota A. Sekarang, apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari C? Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Apakah ada di himpunan C? 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada. Berarti A juga bukan himpunan bagian dari C. Sekarang, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari C? Lihat, himpunan B apa anggotanya? 1, 2, 3. Ada nggak di C? Nggak ada, Bu. Ya, berarti himpunan B juga bukan himpunan bagian dari C. Jadi gitu ya caranya ya. Kalau kita mau ngecek apakah sebuah himpunan itu merupakan himpunan bagian dari himpunan lain, maka kita lihat anggotanya. Kalau anggotanya ada yang sama, berarti itu adalah himpunan bagian ya.
Perlu diingat, setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Maksudnya apa sih, Bu? Setiap himpunan bagian dari itu sendiri. Contoh gini misalnya ya. Himpunan A itu isinya adalah 1, 2 misalnya. Nah, berarti kalau misalnya kalian tulis 1 sama 2, misal ada nih. 1 sama 2 itu himpunan bagian dari A bukan? Iya, gitu kan. Ini kan sama tuh. Sama kan? Ya. Anggotanya sama kan? Nah, jadi sebuah himpunan, ini kan himpunan A. Itu adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi salah satu himpunan bagian dari himpunan A itu adalah himpunan itu sendiri. Nah, oke, bingung ya, gak apa-apa. Nanti minggu depan kalian gak akan bingung karena kenapa ibu sisakan satu sifat dalam pembahasan itu nanti, itu karena ibu ada pembahasan ini yang perlu mendalam, yang perlu penjelasan agar kalian bisa semangat. Gak apa-apa, sekarang bingung gak apa-apa. Yang kedua, himpunan kosong dilambangkan dengan ini kan, waktu ini kan materi kemarin ya, tahu kan? Nah, himpunan kosong itu juga himpunan bagian dari setiap himpunan. Itu maksudnya apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Sekarang tulis dulu, catat dulu, ingat dulu, pahami dulu. Oh iya, setiap himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Himpunan kosong dilambangkan dengan ini adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, itu kalian perlu tahu dulu. Nanti minggu depan kalian paham maksud dari ini adalah apa. Oke, yang ketiga yaitu kesamaan himpunan. Ini gampang banget. Jadi kesamaan himpunan itu adalah dua himpunan yang sama. Jika dua himpunan itu menjadi himpunan bagian satu dengan yang lainnya. Berarti misalnya ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B dan himpunan B adalah himpunan bagian dari A. Berarti itu sama himpunannya, kesamaan himpunannya. Atau daripada kalian bingung-bingung mikirin himpunan bagian yang itu, intinya kesamaan himpunan adalah yang anggotanya sama. Kalau ada dua himpunan yang anggotanya sama, itu berarti dia namanya kesamaan himpunan. Contoh gini, lihat sini. Himpunan A sama himpunan B, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, sama nggak? Sama, udah berarti himpunannya sama. 1, 2, 3, 4, himpunan A-nya, B-nya 1, 2, 3, sama nggak? Nggak sama ya, berarti tidak sama. Gitu aja, gampang ya. Jadi kalau ada dua himpunan yang anggotanya sama, berarti itu adalah kesamaan himpunan. Nah, kalau kesamaan himpunan itu timbal baliknya, berarti contohnya gini, misal yang pertama, ini kan himpunan A sama kayak himpunan B kan, karena anggotanya sama-sama 1, 2, 3. Berarti nanti kalian bisa tulis gini, A itu himpunan bagian dari B dan B itu himpunan bagian dari A. Nah, gitu maksudnya kesamaan himpunan itu. Jadi sama-sama himpunan bagian satu sama lain. Kalau yang ini kan nggak sama ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Apakah A himpunan bagian dari B? Bukan. Kenapa? Karena di B nggak ada 4-nya. Tapi apakah B himpunan bagian dari A? Iya. Kalau B-nya himpunan bagian dari A. Kenapa? Karena 1, 2, 3-nya termasuk ada di A. Jadi tidak saling ini kan, ada yang enggak, ada yang iya. Nah, itu berarti himpunannya enggak sama. Tapi kalau saling berhimpunan bagian berarti anggotanya pasti sama, ya. Jadi kalau misalnya ibu bilang gini, himpunan C adalah himpunan bagian dari D dan himpunan D adalah himpunan bagian dari C. Di otak kalian harus berpikir gini, oh karena saling berhimpunan bagian istilahnya, berarti anggota himpunan C dan D itu sama. Nah gitu, walaupun kita belum tahu berapa anggota C, berapa anggota D, tapi karena ada pernyataan yang ibu sebutkan tadi, kalian bisa menentukan lebih awal bahwa anggota C dan D itu sama. Jelas ya? Oke, semangat ya. Jangan putus asa. Oke, udah pusing belum? Nah, ada satu lagi sifatnya sebenarnya, namanya himpunan kuasa. Nah, itu yang akan ibu jelaskan satu subbab itu. Karena itu perlu pembahasan yang agak panjang dan biar kalian lebih mengerti ya. Oke, gampang kan?
Ya, yang jelas kalian harus semangat aja. Ibu pokoknya nitip sama kalian harus semangat terus belajarnya. Menemukan sesulit apapun soal itu kalian harus semangat ya. Karena Allah sudah memfasilitasi otak kita dengan luar biasa. Makanya harus digunakan, jangan disimpan aja sebagai tanda syukur. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan akal untuk berpikir, kita diberikan jalan untuk mencari ilmu ya. Oke, sekian dari Ibu. Semangat terus, cari ilmu yang banyak, dekati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.